Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat mengundang perhatian dari banyak orang. Di mana kejadian itu melibatkan seorang ibu rumah tangga yang menjabat sebagai ketua rukun tetangga. Dan ia justru memanfaatkan posisi strategisnya untuk melakukan tindakan yang sangat tidak masuk akal. Dalam informasi yang saya dapatkan, si ibu tersebut kerap sekali mengundang sejumlah pria untuk datang ke rumahnya. Namun yang mengejutkan, pertemuan itu bukan terjadi di ruang tamu melainkan di ruang pribadinya. Mereka bahkan dibiarkan masuk atas izin dari sang suami. Di dalam sana si ibu memaksa mereka untuk menengok lubang hitamnya yang telah lama tidak tersentuh. Ia mengaku bahwa dirinya sudah 5 tahun tidak mendapat jatah dari laki-laki yang sudah dinikahinya berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan karena tidak sanggup menahan beban secara emosional, ia nekat mengajak para pemuda di kampungnya untuk mendekat. Tidak ada langkah lain yang bisa dilakukan daripada sarangnya dibiarkan terus-menerus menganggur. Hingga aksi ini kemudian terungkap lewat pengamatan dari salah satu tetangga dekatnya. Di sana ia mulai curiga karena si ibu sering berinteraksi dengan banyak pemuda di rumahnya. Dan setelah mengamatinya dari kejauhan, ia dan beberapa warga kemudian melakukan penggerebekan. Di dalam kamar yang berukuran 3 meter itu, si ibu ditemukan sedang bersama seorang pria dengan kondisi yang tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Hingga tidak lama kemudian mereka langsung dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan keduanya terbukti melakukan tindakan yang tidak wajar. Si ibu bahkan mengatakan bahwa ia telah mengajak 13 orang pria lainnya pada aktivitas yang hampir sama. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang berperan sebagai antagonis itu biasa dipanggil dengan Ibu Mei. Ia berusia sekitar 39 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Bentiring di Kota Bengkulu di pesisir utara Pulau Sumatera. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui Ibu Mei adalah ketua rukun tetangga yang dipilih langsung oleh warga. Dan selama ini ia dipercaya sebagai sosok yang mampu mengayomi masyarakat di sekitar rumahnya. Sementara itu latar belakang dari kehidupan keluarganya dinilai sangat harmonis. Ia telah menikah selama hampir 25 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang kini sudah masuk ke usia remaja. Suaminya terakhir bekerja di sebuah pabrik yang cukup ternama dan selama ini mereka hidup dari biaya pensiunan setiap bulan yang masih diberikan. Sebenarnya tidak ada yang mencurigakan dari keseharian Ibu Mei. Para tetangga pun merasa senang ketika sedang bercengkerama dengannya. Ia juga dikenal sangat ramah dan cukup terbuka. Ibu mau sangat aktif membangun kegiatan sosial dengan para tetangganya. Namun di balik itu semua pernyataan yang cukup mengejutkan disampaikan langsung oleh Ibu Mei. Ia mengungkapkan bahwa hubungan rumah tangganya dengan sang suami ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Pria yang kini berusia hampir 50 tahun itu diketahui tengah mengalami berbagai gangguan kesehatan sehingga ia tidak lagi mampu memberikan perhatian penuh seperti dahulu. Hubungan mereka pun terasa semakin dingin dan kebersamaan yang dulu hangat perlahan memudar. Dalam pengakuannya, Ibu Mei mengaku bahwa ia sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan kedekatan secara emosional maupun kehangatan dalam hubungan selayaknya sepasang suami dan istri. Menurutnya, sang suami kehilangan minat karena faktor usia dan kondisi tubuh yang terus menurun. Hal inilah yang membuat Ibu Mei kerap merasakan kesepian terutama di malam hari. Ia merasa hampa dan kehilangan keintiman yang dulu menjadi bagian dari kebahagiaan rumah tangganya. Meskipun dirinya tak lagi muda, ia mengaku bahwa kebutuhan di sisi itu tetap menjadi hal yang penting dan tak bisa diabaikan begitu saja. Ia hanya ingin diperlakukan sebagai seorang istri yang masih punya hati dan perasaan, bukan sekedar sosok yang diam di rumah dan dijadikan pendamping hanya untuk melanjutkan hidup. Dari sinilah mulai muncul pikiran-pikiran yang mengganggunya. Rasa sepi yang menumpuk membuat batas antara logika dan keinginan perlahan memudar. Ibu Mei mengaku dirinya sering merasa gelisah saat melihat para pria muda yang lalu lalang di depan rumahnya.
Penampilan mereka yang segar dan penuh energi menimbulkan kesan tertentu di pikirannya, membuatnya merasa terhantui oleh bayangan-bayangan yang sulit ia kendalikan. Hingga akhirnya ia mulai mencoba menjalin percakapan ringan dengan mereka, sekedar menyapa ataupun menunjukkan keramahan sebagai bentuk kedekatan seorang ketua rukun tetangga dengan warga di sekitar. Namun lama-kelamaan dia mulai mengundang mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia menyiapkan cemilan dan mencoba menciptakan suasana yang nyaman bagi mereka yang datang. Dalam pengakuannya, Ibu Mei menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam setiap interaksi tersebut. Para pemuda yang datang juga tampak bersikap terbuka dan mereka tetap bebas untuk memilih apakah ingin tetap tinggal atau pergi sewaktu-waktu. Semua berlangsung begitu saja tanpa tekanan dan seolah menjadi rutinitas baru yang sulit dihentikan. Hingga pada akhirnya ketika jumlah pemuda yang datang ke rumahnya semakin bertambah, Ibu Mei mulai menyusun siasat untuk mengajak mereka dalam suatu aktivitas yang jauh melampaui batas. Ia sendiri tidak benar-benar memahami apa yang sedang bergejolak di dalam pikirannya. Namun dorongan itu seolah terus berbisik di telinganya, membuat ia sukar menolak setiap kesempatan yang hadir di depan mata. Dan salah satu pemuda yang sejak awal menunjukkan ketertarikan dengan Ibu Mei kemudian masuk ke dalam perangkap. Ibu Mei menjanjikan sedikit uang jajan sebagai bentuk imbalan, lalu memintanya membantu memijat karena tubuhnya terasa pegal dan tidak enak badan. Perempuan 40 tahunan itu mengundangnya masuk ke dalam kamar, berharap situasi yang terjadi di antara mereka bisa memberi keuntungan satu sama lain. Dan si pemuda tanpa ragu kemudian menyetujuinya, ia bahkan melangkah masuk ke ruang pribadi tersebut dengan tenang, tepat di hadapan suami dari Ibu Mei itu sendiri. Di dalam kamar suasana menjadi sunyi namun penuh ketegangan. Ibu Mei memandu langkah demi langkah dengan kelembutan dan pengalaman seorang perempuan dewasa. Ia tentu memahami betul bagaimana cara membangun kenyamanan. Dan si pemuda itu pun larut dalam suasana yang penuh kehangatan. Ibu Mei tak ragu mengekspresikan perasaannya dengan suara yang jelas-jelas terdengar ke seisi rumah. Selepas kejadian pertama yang ia anggap sebagai awal dari sesuatu yang baru, Ibu Mei seolah semakin terjerat dalam hasrat yang tak kunjung mereda. Dari situ muncul rasa penasaran yang membuatnya terdorong untuk mencoba hal-hal baru lainnya. Ia kemudian mulai mengundang lebih banyak pemuda untuk datang ke rumahnya dengan cara yang tetap terlihat wajar di mata para tetangga. Bermodalkan intuisi dan pengamatan yang seksama, ia perlahan memilih satu persatu di antara mereka menggunakan pendekatan yang sama seperti sebelumnya menawarkan sedikit uang saku sebagai bentuk perhatian. Banyak dari mereka yang seolah terpengaruh oleh keramahan dan keyakinan yang ditunjukkan oleh perempuan paruh baya itu. Hingga tepat 1 minggu setelah kejadian pertama, seorang pemuda lain akhirnya memberanikan diri memenuhi undangan dari ibu ketua rukun tetangga tersebut. Si pemuda itu datang ketika matahari belum sempurna berada di atas langit. Ia disambut dengan penuh kehangatan di ruang tamu oleh Ibu Mei. Dan setelah berbincang sebentar, keduanya kemudian langsung menuju ke dalam ruang pribadi. Di ruangan itu Ibu Mei kembali mengulang aksinya untuk yang kedua kalinya. Ia memandu si pemuda polos itu dengan perlahan dan telaten. Dengan tenang meskipun dipenuhi ketegangan, keduanya menerima kehangatan yang ditawarkan sebagai bentuk dari kesepakatan yang sudah disetujui secara diam-diam. Pria itu berusia belasan tahun dan sebenarnya belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya mengikuti langkah demi langkah yang ditunjukkan oleh Ibu Mei. Di sana si pemuda mengaku bahwa ia disuruh untuk membuka apa yang seharusnya tidak boleh dibuka. Lubang hitam yang tampak sempurna membuatnya larut pada dimensi yang sepatutnya belum ia rasakan. Si pemuda mengungkapkan bahwa di posisi itu ia sama sekali tidak keberatan, tidak ada tekanan karena semuanya sesuai seperti yang selalu dibayangkannya setiap malam. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian kebiasaan itu semakin tidak terbendung. Beberapa pemuda silih berganti datang ke rumah dari ibu muda tersebut, bahkan salah satu diantaranya sudah berkunjung sebanyak 30 kali. Sementara itu yang tercatat ada sekitar 7 pemuda lainnya yang aktif bersilaturahmi ke lubang hitam perempuan tersebut. Mereka masing-masing diajak masuk ke dalam goa sebanyak 3-5 kali. Semua berlangsung secara diam-diam. Dan meskipun sang suami mengetahui apa yang terjadi, ia memilih untuk tidak mencampurinya demi kebahagiaan istrinya. Ia kemungkinan memiliki perasaan bersalah karena sudah tidak mampu memenuhi ekspektasi sebagai seorang kepala rumah tangga.
Situasi itu pun disembunyikan rapat-rapat dari tetangga sekitar, namun tidak ada rahasia yang benar-benar bisa tersembunyi selamanya. Sebab salah satu warga mulai mencurigai sesuatu yang janggal dari aktivitas di rumah ketua rukun tetangga mereka. Ia pun diam-diam mengamati dari kejauhan hingga suatu hari melihat seorang pemuda masuk ke dalam rumah tersebut. Kecurigaan itu kemudian disampaikan kepada warga lainnya dan mereka pun sepakat untuk mengambil tindakan. Tepat seminggu kemudian saat situasi serupa kembali terjadi, para warga menunggu dari kejauhan. Begitu salah satu pemuda terlihat kembali datang dan masuk ke dalam rumah Ibu Mei. Mereka segera bergerak mendekat, lalu memberi jeda sekitar 15 menit agar situasi yang sebenarnya bisa terlihat dengan jelas sebelum akhirnya mengambil tindakan. Sekitar 4 orang warga dengan penuh amarah akhirnya masuk ke dalam rumah Ibu Mei setelah merasa ada sesuatu yang sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak lagi bisa menahan kekecewaan yang selama ini dipendam. Ketika pintu kamar terbuka, suasana mendadak hening, tatapan warga terpaku pada pemandangan yang tak mereka duga sebelumnya. Ibu Mei tampak terkejut sementara pemuda yang bersamanya juga tidak sempat menyembunyikan ketakutannya. Dalam keheningan yang mencekam itu, salah satu warga langsung meminta mereka keluar dari ruangan dan Ibu Mei pun segera dibawa ke kantor desa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tak lama orang tua dari pemuda yang ditemukan bersamanya juga dipanggil untuk hadir. Keduanya kemudian diminta memberikan penjelasan secara terbuka. Dalam suasana yang cukup tegang, Ibu Mei mencoba menyangkal dan menyatakan bahwa tidak ada hal seperti yang dituduhkan terjadi di rumahnya. Namun sang pemuda yang tampak gelisah dan seperti berada dalam tekanan, akhirnya memilih berkata jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Pada momen ini, Ibu Mei sudah tidak bisa mengelak lagi. Fakta-fakta yang terungkap di lapangan membuat segalanya menjadi jelas dan ia pun harus bersiap mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Perempuan berusia 39 tahun itu akhirnya dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk proses lebih lanjut. Di sana petugas mulai mengumpulkan keterangan. Dan dari hasil pemeriksaan awal, terungkap bahwa sedikitnya ada 13 pemuda yang sebelumnya pernah terlibat dalam situasi yang serupa. 7 pemuda aktif berkunjung ke rumah dari perempuan tersebut. Semua ini membuat warga semakin terkejut karena tak pernah menyangka bahwa sosok yang selama ini mereka percaya justru melakukan sesuatu yang jauh dari harapan masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, 8 pemuda ditemukan mengalami kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini diduga terkait dengan kejadian yang berlangsung di balik pintu kamar Ibu Mei. Para orang tua pun merasa sangat menyesal atas apa yang sudah terjadi. Mereka meminta keadilan dengan tegas karena masa depan putra-putra mereka pasti akan terpengaruh oleh peristiwa yang tidak diharapkan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Ibu Mei akhirnya dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut. Ia kini telah menjalani hukuman di balik jeruji besi. Vonis yang dijatuhkan kepadanya adalah kurungan selama 10 tahun, sebuah keputusan yang menjadi penegasan atas rangkaian peristiwa yang selama ini sulit dipercaya dan sangat menggemparkan masyarakat sekitar. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga batasan dalam setiap hubungan dan selalu berpegang pada nilai-nilai kehormatan serta tanggung jawab. Bagi para pemuda, waspadalah terhadap godaan yang dapat membawa dampak buruk bagi masa depan. Sedangkan bagi setiap individu, jagalah integritas dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.